Pernah nggak lu nonton video seseorang sedang menangis? Berbicara penuh emosi, lalu ternyata itu semua cuma hasil buatan AI? Gak ada manusianya, gak ada kameranya. Cuma prompt dan algoritma. Tapi rasanya kayak nyata. Gimana kalau gue bilang sekarang kita udah hidup di zaman di mana yang palsu terasa lebih meyakinkan daripada yang asli? Di dunia digital hari ini, kita bisa lihat orang tertawa, menangis, bahkan wafat tanpa pernah benar-benar hidup. Semuanya bisa direkayasa dan kita nggak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kartun Belajar. Tempat lo belajar. Belajar makna hidup secara reflektif. Bukan sekadar tahu, tapi benar-benar paham apa yang lagi terjadi dalam hidup lo dan dunia lo. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget. Judulnya Membedah dunia palsu, cara mengenali hasil AI. Google VO3, Sora, Eleven Labs, dan Big Data. bukan cuma soal teknologi, tapi soal hidup lo. Karena saat dunia digital bisa menciptakan wajah manusia dari nol, saat suara kita bisa ditiru hanya dari 3 detik rekaman, saat semua bisa dimanipulasi oleh sistem yang lo nggak ngerti, lo harus mulai nanya, masihkah lo tahu mana yang nyata dan mana yang tipuan? Masalahnya bukan cuma soal teknologi makin canggih, tapi kita makin lemah buat mengenali kebenaran. Makin gampang kagum sama yang viral, makin gak peduli apakah itu nyata. Makin percaya sama konten, makin ragu sama nurani sendiri. Apa jadinya kalau anak-anak kita percaya video yang 100% palsu itu sebagai fakta? Apa jadinya kalau kebohongan yang dikemas rapi lebih cepat dipercaya ketimbang kebenaran yang sederhana? Kita bukan lagi hidup di era internet cepat. Kita hidup di era simulasi besar-besaran, mana realitas bisa dibentuk, dimanipulasi, dan dijual dalam bentuk konten. Makanya, video ini bukan cuma ngajarin lo cara bedain mana video palsu mana yang asli, tapi ngajak lo buat bangun filter batin, supaya lo tetap jadi manusia, bukan sekadar penonton dalam dunia digital yang makin absurd. Apa itu realitas di era simulasi? Zaman dulu, kita kenal yang disebut kenyataan itu. Hal-hal yang bisa dilihat, dirasakan, disentuh langsung. Kayak lo duduk di warung kopi, ngobrol sama temen, dengar suara burung pagi hari. Tapi sekarang, realitas nggak lagi ditentukan sama pengalaman langsung. Kita lebih percaya sama yang tampil di layar. Lo bangun pagi, buka TikTok, langsung ketemu orang, ngaku disakiti pasangan. Lo ikut marah, scroll dikit, ada orang ngaji dengan background masjid mewah, lo langsung terharu. Tapi lo nggak tahu, semua itu mungkin aja bukan manusia. Mungkin aja itu hasil AI. Dan emosi lo sedang digiring, dimanipulasi, dan dipanen jadi data engagement. Realitas yang dihack. Inilah dunia simulasi, bukan dunia palsu secara fisik, tapi dunia yang direkayasa untuk menggantikan realitas. Jean Baudrillard pernah menyebutnya sebagai simulakra. Tapi kita nggak perlu bahas itu secara barat. Dalam Islam pun ada konsep yang mirip banget. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Dunia ini, bahkan yang nyata adalah ilusi. Jika manusia nggak sadar hakikatnya, apalagi dunia digital yang memang dibangun untuk menipu panca indera, neurologi, dan big data, realitas yang dibentuk algoritma,
Neuroscience menjelaskan, otak manusia punya bias. Kita lebih cepat percaya hal yang sering kita lihat, walau itu salah. Neuroplasticity membuat jaringan otak menyesuaikan dengan informasi yang dikonsumsi terus-menerus. Nah, perusahaan teknologi tahu itu, mereka ngasih lo konten yang seragam, yang lo suka, yang bikin lo ketagihan. Bukan karena itu kenyataan, tapi karena itu bikin lo stay di platform mereka. Maka jangan heran, sekarang realitas lo dibentuk oleh algoritma dan manusia makin kehilangan pegangan. Realitas yang menipu jiwa. Masalahnya, bukan cuman kita nggak bisa bedain mana asli mana palsu, tapi kita nggak lagi peduli. Selama kontennya lucu, dramatis, estetik, kita like, share, dan repost. Padahal itu bisa aja hasil kerja AI. Diatur untuk membentuk opini, emosi, bahkan akidah. Makanya, para ulama dulu sering ngingetin kita, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kaidah hikmah sufi. Tapi gimana mau kenal diri kalau kita bahkan nggak tahu apakah realitas yang kita alami ini beneran pengalaman hidup atau cuma tayangan produksi? Coba lo tulis di kolom komentar tentang pertanyaan itu. Jadi, realitas zaman sekarang bukan soal benar atau salah, tapi soal seberapa sadar kita terhadap apa yang kita konsumsi. Selanjutnya, kita akan bahas ciri-ciri konten dan video hasil kecerdasan buatan. Jadi, lo jangan kemana-mana. Kalau lo pengen tetap waras di zaman yang gila ini, lo harus tahu cara bedain mana yang buatan dan mana yang beneran asli. Ciri konten dan video buatan AI. Jangan-jangan udah nonton robot, tapi lo pikir itu manusia asli. Lo pernah gak sih nonton video orang ceramah pakai suara halus banget, lighting sempurna, tapi matanya kayak gak punya ruh? Atau ada perempuan cantik banget, flawless, ngomong bijak, sambil senyum lembut, tapi lo ngerasa ada yang off, kayak bukan manusia beneran? Nah, itu bisa jadi video hasil AI, dan banyak dari kita gak nyadar. Kita masuk ke pembahasan inti, bro. Ciri-ciri teknis video AI. Berikut beberapa tanda paling umum dari video hasil kecerdasan buatan kayak Google Veo 3, Sora, atau Eleven Labs. Kejam, tapi dunia butuh pembuktian. Fajar, kalau mau kurban itu yang jelas dong. Ini kalau makan kita gimana? Pertama, ekspresi emosi yang terlalu sempurna atau terlambat. AI seringkali bikin wajah yang tampak simetris, glowing, flawless, tapi ekspresi mereka sering telat 0,5 detik dari suara. Atau terlalu pas, kayak lagi acting dengan coding script, bukan hati. Kedua, gerakan bibir atau lip sync tidak alami. AI seperti Eleven Labs bisa bikin suara realistis, tapi sinkronisasi mulut kadang gak konsisten. Ada momen bibir bergerak tanpa suara, atau suara muncul tanpa gerakan mulut. Ketiga, mata kosong atau tidak fokus. Kalau lo zoom ke mata mereka, seringkali gak ada spark, cahaya mata yang dalam, nuansa emosi, kedipan refleks, semuanya robotik. Ini karena AI belum bisa bikin jiwa dalam tatapan. Keempat, background dan bayangan ganjil. AI video generator kadang salah bikin bayangan, pantulan, atau posisi benda di belakang. Contoh, jam dinding yang gak berubah posisi, tangan menyentuh gelas, tapi gak ada kontak. Kelima, bahasa tubuh yang kaku atau repetitif. Gerakan tangan sering berulang kayak looping. AI belum bisa meniru spontanitas manusia yang gesturnya unik tiap kalimat. Intermezzo, pernah nggak lo
tertipu. Sekarang, coba inget berapa kali lo share video inspiratif. Ternyata itu karakter fiktif. Berapa banyak orang ketipu video dakwah dengan ustaz yang sebenarnya gak pernah bikin video itu. Bahkan ada public figure versi deepfake yang bisa ngomongin politik, agama, dan viral tanpa dia tahu kalau wajahnya dipakai. Otak manusia punya sistem yang disebut fusiform face area, atau disebut dengan FFA. yang tugasnya mengenali wajah manusia. Sayangnya, FFA bisa ketipu kalau lo sering lihat konten palsu. Menurut studi neuroscience, semakin sering kita paparkan otak dengan wajah dan suara hasil AI, semakin besar kemungkinan kita menganggap itu nyata. Ini berbahaya, bro. Kita kehilangan kemampuan membedakan yang asli dan yang buatan. Dalam Islam, wajah manusia punya kedudukan spiritual. Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Itu berarti ada aura ruhani dalam wajah manusia. Tapi AI gak punya ruh, maka wajah yang diciptakan AI gak akan bisa menyampaikan nur ilahi, hanya simulasi bentuk. Kalau lo udah gak bisa bedain wajah yang ada ruhnya dan wajah yang gak ada ruhnya, kemungkinan besar bahwa lo udah kehilangan pandangan batin. Jadi gini bro, lain kali kalau lo sedang scroll media sosial atau nonton video yang terlalu sempurna, lo tanya dulu, ini manusia atau mesin buatan? Karena setelah ini kita akan bahas kenapa banyak orang justru menyukai konten palsu dan kenapa manusia mulai meninggalkan yang hakiki. Lo jangan kemana-mana dulu bro, karena dunia ini bukan hanya simulasi, tapi juga ilusi yang penuh godaan. Kenapa manusia justru menyukai dunia palsu? Kalau lo tahu itu palsu, kenapa masih betah nonton? Lo tahu itu wajah AI, tahu itu suara dari Eleven Labs, tahu itu hasil editan Google Veo atau Sora, tapi lo tetap nonton. Bahkan lo klik like, share, dan komen. Masya Allah, inspiratif banget. Pertanyaannya, kenapa kita tetap suka sesuatu yang kita tahu palsu? 1. Karena dunia nyata itu capek. Dunia nyata penuh tuntutan, deadline kerjaan, drama keluarga, biaya hidup. Lo harus sabar, harus kuat, harus mikir. Sedangkan konten buatan AI, semuanya sempurna. Wajah cerah, suara lembut, pesan positif, nggak ada konflik. Lo bisa rebahan dan merasa tercerahkan tanpa harus ngadepin hidup lo sendiri. AI menawarkan pelarian, dan banyak orang memilih kabur daripada hadapi kenyataan. 2. Karena kita haus kenyamanan bukan kebenaran. Konten palsu itu dirancang buat nyenengin lo, bukan buat ngajak mikir, apalagi ngajak muhasabah. Eleven Labs bisa bikin ustaz dengan suara paling adem. Padahal ustaz aslinya belum tentu ngomong begitu. Tapi karena suaranya bikin nyaman, kita suka. Manusia lebih tertarik pada kenyamanan daripada kebenaran. Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Adab Al-Alim wal Muta'allim. Itu bahaya bro, karena kenyamanan bisa jadi candu. Lo nggak sadar lo bukan lagi mencari kebenaran, tapi hanya ingin dikuatkan dalam ilusi. 3. Karena kita mulai kehilangan kemampuan merasakan yang hakiki. Kalau lo tiap hari nonton wajah cantik buatan AI dengan ekspresi ideal, lighting sempurna, suara stabil, lo mulai merasa ini lebih menarik dari manusia beneran. Pelan-pelan, otak lo disetting ulang. Rasa kagum lo pada wajah manusia asli mulai hilang. Lo nggak lagi bisa tersentuh oleh ekspresi jujur, suara gemetar, atau air mata yang real. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami.
Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Lo mulai hidup dalam sensor palsu. Melihat, tapi nggak melihat. Mendengar tapi nggak merasa. Merasakan, tapi nggak menghayati. Karena algoritma lebih mengerti nafsu kita daripada kita sendiri. Algoritma Big Data bisa membaca psikologi lo lebih cepat daripada ustaz lo sendiri. Apa yang lo suka, jam berapa lo biasanya sedih, konten apa yang bikin lo bertahan di TikTok 8 detik lebih lama. Lalu dari data itu, mereka menyajikan dunia yang lo suka, bukan yang lo butuh. Ini masalah besar, bro. Orang yang mengikuti hawa nafsu, sesungguhnya dia adalah hamba dari apa yang ia turuti. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi gini, bro. Kalau lo tiap hari disuapi konten palsu yang bikin nyaman, tanpa sadar lo sudah jadi budak data, bukan budak Allah. 5. Karena ruh kita lapar, tapi nggak tahu caranya pulang. Ini yang paling menyedihkan. Banyak dari kita sebenarnya lagi nyari makna, nyari pencerahan, nyari teman bicara, nyari arah hidup, tapi kita salah jalan. Kita kira video editan kutipan bijak dari AI atau suara palsu yang soothing itu bisa mengisi kekosongan batin. Padahal ruh butuh makanan yang lain. Zikir, tadabur, kejujuran, sentuhan manusia nyata. Hati yang jauh dari zikir akan menjadi kering. Sebagaimana bumi yang tak pernah kena hujan. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Soyyib. Jadi bro, sekarang coba lo jujur deh. Apakah lo masih bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? Apakah lo masih merasa nyaman dengan yang nyata, walau tidak sempurna? Ataukah justru lo mulai lebih memilih dunia yang halus, lembut, glowing, tapi kosong? Tanpa makna. Setelah ini kita akan bahas Apa bahaya jangka panjang jika kita terus mengonsumsi dunia palsu? dan apakah manusia akan kehilangan makna kemanusiaannya sendiri? Stay terus di Kartun Belajar, bro. Karena kita bukan lagi bicara teknologi. Kita lagi bahas ruhani lo, yang mulai diseret terus oleh algoritma dan big data. Bahaya jangka panjang dari dunia palsu. Ketika lo nggak bisa bedain mana nyata dan mana yang buatan, maka lo udah kehilangan fondasi realitas. 1. Kerusakan persepsi menjadikan realita jadi tidak jelas. Bayangin lo lihat konten ceramah Islami, wajah ustaznya glowing, suaranya tenang, kata-katanya menyentuh, dan membuat lo yakin bahwa Ini Ustadz gue banget nih. tapi ternyata Itu semua hasil rekayasa 11 Labs plus AI visual dari Sora. nggak ada manusia asli di dalamnya. Semua hasil algoritma, semuanya hasil dari prompt semata. Dan lebih parahnya, lo tetap merasa tersentuh. Kalau ini terjadi terus, lo nggak akan tahu lagi. Apa itu keikhlasan? Dan apa itu impresi buatan? Persepsi lo akan kabur. Kabur antara mana yang benar-benar tulus dan mana yang hasil rekayasa software. Itulah yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai hijab cahaya yang menipu manusia dengan hal-hal yang tampaknya baik, padahal ia menjauhkan dari Tuhan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. 2. Disorientasi emosional dan kehilangan kepekaan sosial. Ketika lo terus-terusan melihat ekspresi sempurna dari wajah AI atau mendengar suara yang 100% stabil tanpa gugup, tanpa emosi asli, lo bakal kehilangan kemampuan dasar sebagai manusia. Kehilangan kemampuan empati. Karena empati itu dilatih dari hal-hal kecil. Suara orang yang menangis, wajah teman
yang sedang sedih, ekspresi gugup waktu ngomong di depan umum, dan hal-hal yang real, yang manusiawi. Tapi konten AI nggak punya itu. Iya, sempurna, tapi hampa. Dan kalau lo terlalu sering mengonsumsi yang hampa, lo juga jadi hampa. 3. Hilangnya ketajaman ruhani dan kejujuran spiritual. Konten AI bisa meniru ustadz, kiai, bahkan tokoh-tokoh sufi. Tapi AI nggak bisa merasakan zauq, nggak bisa meresapi makom ruhani, nggak ada hati yang gentar saat membaca ayat, nggak ada gemetar tubuh saat menyebut Allah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat 2. Tapi kalau itu hanya simulasi, kita bisa tertipu. Kita kira itu spiritual, padahal cuma estetika. Dan bahaya besarnya adalah Rah kita lama-lama tidak lagi mengenali getaran ilahi. Karena terlalu terbiasa disuguhi simulasi ruhani. 4. AI membentuk standar kecantikan dan kesempurnaan palsu. Lo tahu, kenapa banyak orang makin gak pede sama dirinya? Karena mereka bandingin dirinya dengan wajah AI. Kulit bersih, gigi putih, Senyum teratur, tubuh proporsional. dan mata bersinar. Semua itu bisa disetting di Midjourney, Veo, atau Gen 3. Lo bisa buat ustazah paling cantik dan menenangkan. Atau lo juga bisa membuat mubalighah yang paling fotogenik, instagramable, dan terserah lo mau buat karakter apa lagi. Tapi semuanya semu. Dan dampaknya, kita makin jauh dari menerima keunikan wajah manusia asli. Lo makin gak bersyukur. Makin minder, lo makin hilang rasa tawadu dan makin hilang rasa qanaah lo. 5. Dunia palsu memproduksi kesunyian baru. Silent depression di era digital. gue mau jujur, banyak orang yang makin canggih teknologinya malah jadi makin kesepian. Karena yang menemani mereka bukan manusia, tapi ilusi. Mereka hidup di antara suara AI yang gak bisa dikeluhin balik. Avatar cantik yang gak bisa diajak ngopi, Video kajian yang gak punya ruh. dan teman virtual yang gak ngerti luka lo beneran. Ini bukan fiksi. Ini real, terjadi sekarang. Dan itulah yang Ibnu Ajibah bilang sebagai Hijab terbesar adalah ketika kau merasa terang, padahal kau sedang terperangkap dalam cahaya palsu. Iqadul Himam, fi syarhil hikam. Coba, lo tanya ke diri lo sendiri, berapa kali dalam seminggu gue bener-bener ngobrol dengan manusia? Berapa kali gue tertipu dengan konten AI dan tetap menikmatinya? Apakah gue masih bisa tersentuh oleh tangisan asli? Atau hanya oleh filter yang membuat semuanya dramatis? Kalau jawabannya bikin lo gak nyaman, itu tandanya kita sudah terlalu jauh dari dunia nyata. Selanjutnya, kita akan bahas apakah Islam punya panduan menghadapi dunia yang dikuasai AI dan Big Data? Bro, ini bukan soal teknologi aja, tapi soal iman lo bertahan atau lenyap di tengah dunia yang saat ini terus dipalsukan. Di tengah kecanggihan teknologi, Islam bukan ketinggalan. Tapi, Islam menjadi kompas yang masih terus menunjukkan arah. Lo harus fokus, bro. Perhatikan, kita lanjutkan. 1. Islam dan realitas yang hak. Pertama-tama, Islam udah sejak awal ngajarin kita untuk selalu membedakan antara yang nyata dan yang palsu. Antara zohir yang terlihat dan batin yang hakiki. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 36. Di dunia AI dan Big Data,
yang terlihat bisa sangat meyakinkan. Tapi, apakah lo benar-benar tahu asal-usulnya? Apakah itu benar suara orang? Atau cuma hasil rekayasa buatan? Islam ngajarin kita, jangan gampang percaya pada apa yang indah di mata. Atau enak di telinga. Tapi lihat, substansinya apa dan niat di baliknya apa. 2. Panduan Islam soal ilmu, teknologi, dan etika. Islam gak anti teknologi bro. Tapi teknologi itu harus tunduk pada nilai-nilai yang jelas. Jelas kejujurannya atau sitkun Amanah atau tanggung jawab. adalah keadilan dalam semua keadaan. Dan hikmah mencerminkan kebijaksanaan. Rasulullah bersabda, Barang siapa menipu, maka dia bukan golongan kami. Hadis riwayat Imam Muslim. Lo pakai AI, silakan. tapi jangan sampai lo menipu orang lain dengan hasil yang lo tahu bukan nyata. Jangan pakai AI untuk memanipulasi opini, buat fake ustaz, atau buat propaganda antar agama. Itu semua bentuk khianat terhadap kebenaran. 3. Prinsip tabayun sebagai filter utama. AI bisa buat suara yang mirip banget dengan tokoh penting. Bisa buat video kejadian yang padahal nggak pernah terjadi. Nah, Islam memberi kita satu konsep super penting, yaitu konsep tabayun. Hai, orang-orang yang beriman. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum karena kebodohanmu. Al-Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 6. Ini relevan banget bro. Lo lihat video atau dengar suara, jangan langsung percaya. Cek dulu, Sumbernya siapa? Ada jejak digitalnya nggak? dan apa bisa diverifikasi? Tabayun adalah cara Islam menangkal deepfake. Fake voice, AI-generated content, dan kebohongan digital lainnya. 4. Islam menyuruh kita menjaga fitrah, termasuk dari dunia virtual. Teknologi itu hanya alat bro. Tapi alat bisa jadi jebakan kalau nggak dipakai sesuai fitrah. Fitrah manusia itu punya relasi dengan sesama, Punya kejujuran emosi, punya rasa ingin menyentuh yang nyata. dan butuh ketenangan spiritual, bukan hanya stimulasi terus-menerus. Kalau kita terlalu sering hidup di dunia yang dipalsukan oleh AI, kita bisa kehilangan itu semua. Dan Islam mengingatkan, Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat 30. Fitrah lo bukan untuk terus-terusan dicekokin data dan impresi palsu. Fitrah lo itu untuk mencari makna, bukan hanya informasi semata. 5. Ilmu marifah. Teknologi bisa canggih, tapi roh harus lebih dalam. Satu hal yang gak bisa diciptakan oleh AI, yaitu kesadaran ruhani. lo bisa punya software paling canggih, Tapi lo gak bisa punya ketenangan hati dari codingan, gak bisa punya makrifat dari Midjourney. dan gak bisa punya hidayah dari big data, makrifah, atau pengetahuan ruhani. Itu hanya bisa lo dapat kalau lo membersihkan hati, banyak zikir, dan merenung. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Al-Hadits. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kalau kita terlalu sibuk hidup di dunia palsu AI, gimana kita mau kenal diri sendiri? Gue bukan bilang lo harus meninggalkan teknologi. Tapi justru lo harus tahu arah lo kemana. Lo harus punya nilai yang lebih tinggi daripada algoritma. Karena kalau lo nggak punya itu, Lo bakal dikendalikan, bukan mengendalikan. sekarang kita masuk ke pembahasan paling penting bro. 7 tanda konten palsu yang dibuat oleh AI.
supaya lo nggak ketipu. Lo nggak harus jadi programmer untuk tahu mana yang real dan mana yang hasil rekayasa buatan. Tapi, lo butuh peka. Dalam dunia yang serba AI kayak sekarang, Konten palsu semakin mirip dengan kenyataan. Wajahnya, suaranya, bahkan emosinya bisa direkayasa. tapi tetap ada jejak yang bisa kita lacak. Nah, ini 7 tanda penting yang harus lo waspadai. Pertama, emosi yang terlalu konsisten atau terlalu kaku. Wajah manusia itu dinamis, senyum bisa berubah menjadi canggung. Mata bisa meredup saat merasa sedih. Tapi, wajah hasil AI, khususnya deepfake atau video style video itu, sering terlalu konsisten. Senyumnya terlalu sempurna atau terlalu statis. Cek ekspresi micro. Apakah kelopak mata bergerak alami? Atau apakah emosi di wajah sesuai dengan isi ucapan? Kedua, gerakan bibir dan sinkronisasi suara yang ganjil. Eleven Labs bisa tiru suara dengan sangat mirip. Tapi kalau lo perhatiin baik-baik, kadang gerakan bibirnya, kalau itu dalam video, bisa jadi terlihat gak sinkron 100%. Atau suara terlalu bersih, terlalu mulus tanpa napas, tanpa jeda alami. Latih telinga lo buat peka terhadap irama suara. Apakah terlalu datar? Apakah jedanya nggak natural? Ketiga, background yang aneh atau terlalu bersih. AI visual seperti Midjourney atau Google VO3 seringkali kesulitan ngebikin latar belakang yang konsisten. Perhatikan, ada objek latar belakang yang hilang atau blur tiba-tiba. Tangan di belakang objek lain tembus atau transparan. Dan bisa juga bayangan atau pantulan cahaya yang gak masuk akal. Keempat, detail jari tangan dan gerakan tangan. Sampai hari ini, jari dan tangan masih jadi musuh alami AI. Entah terlalu panjang, terlalu pendek, atau jumlah jari bisa lebih dari 5. Perhatikan gestur tangan. Kalau aneh, kemungkinan besar itu hasil rekayasa buatan AI. Kelima, suara tanpa noise lingkungan. Manusia itu hidup di lingkungan, bro. Kalau ada orang ngomong di video, pasti ada noise. Entah itu suara kipas, Background ambience, nafas, atau perubahan nada saat bergerak. kalau suara terlalu studio, padahal visualnya outdoor, hampir 100% itu mencurigakan. Keenam, metadata file dan asal-usul. Coba cek file asli. Kalau bisa, dari mana sumbernya? Ada metadata, waktu, tempat, kamera, atau software pembuatnya? Banyak konten AI punya metadata yang kosong atau aneh. Coba lo pakai tools forensik digital sederhana untuk memeriksa jejaknya dan asal-usulnya. Ketujuh, aura yang tidak nyambung. Ini bagian yang paling mistis, tapi penting bro. Konten buatan manusia punya jiwa yang halus. Sementara konten AI, meski mirip, seringkali terasa hampa. Bahasanya bisa ngena banget bro, tapi auranya terasa dingin. Mata hati lo akan bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan jika lo terus menjaga kejernihan batin, refleksi dari prinsip Qalbun Salim dalam Islam. Selanjutnya bro, Rasakan auranya. Apakah video ini terasa manusiawi atau kayak pertunjukan tanpa ruh? Bro, ini bukan tentang jadi paranoid. ini soal melindungi batin dan akal lo dari tipu daya zaman modern. Kalau lo nggak belajar mengenali yang palsu dari yang nyata, lo bakal hidup di realitas yang dikurasi, bukan realitas yang sebenarnya lo pilih. Bagi lo yang belum like pembahasan ini, Silahkan, klik like dulu bro. supaya kita dapat menjaga kemanusiaan di tengah dunia palsu, jalan menuju insan kamil. Setelah lo tahu gimana konten palsu bisa menyusup ke hidup lo. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya lo tetap utuh sebagai manusia, bukan cuma jadi algoritma berjalan?
Jawabannya, Bukan cuma teknologi yang perlu lo kuasai. tapi juga jiwa dan akhlak lo sendiri. 5 tips praktis menjadi insan kamil di era AI and Big Data. 1. Latih kesadaran ruhani dengan zikir harian dan tafakur digital. Zikir itu bukan sekadar bacaan. Tapi latihan untuk membiasakan hati hadir, sadar, dan tidak larut. Ingatlah kepada Allah, niscaya hati menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Luangkan waktu 5 menit sehari untuk tafakur. Tanya ke diri sendiri, apakah hari ini aku hidup sebagai manusia atau hanya sebagai pengguna algoritma? 2. Tetap dekat dengan kalamullah dan kitab nyata. Di saat semua informasi bisa direkayasa, Al-Quran adalah satu-satunya naskah yang tak bisa dipalsukan. tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Bacalah Al-Quran tiap hari walau hanya 1 ayat. Itu jauh lebih menyehatkan batin lo daripada scroll TikTok ungker-ungker sejam. Ketiga, puasa digital. Istirahat dari kebisingan. Puasa itu bukan cuma soal makanan, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk juga mempuasakan mata. telinga, dan hati dari hal yang sia-sia. Cobalah sehari dalam seminggu. Nonaktifkan medsos, jalan kaki, dengar alam. Baca buku fisik. Dengarkan orang dengan utuh. Itu bukan anti teknologi, bro. Itu latihan untuk tetap punya kendali atas diri sendiri. Keempat, bangun komunitas fisik dan spiritual. AI dan algoritma sangat suka manusia yang sendirian di depan layar. Tapi manusia butuh pelukan, tatapan, obrolan langsung. Gabunglah dalam komunitas ngaji, belajar bareng, atau bahkan diskusi kecil tentang makna hidup. Karena di sanalah ruhani lo bertumbuh. Kata Buya Hamka, Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Tapi manusia itu hidup untuk saling menyempurnakan. 5. Sadari bahwa dunia yang palsu ini hanya tempat ujian. Dan waktunya sudah ditentukan dan singkat. Jangan terlalu takut sama AI, bro. Karena teknologi hanyalah alat. Ujian sesungguhnya adalah Apakah lo bisa tetap menjadi manusia di tengah dunia yang dibuat menyerupai Tuhan? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Lo sudah diciptakan dengan ruh, akal, dan nurani. Jangan tukar semua itu hanya demi views dan validasi dunia maya. Bro, dunia ini boleh berubah, tapi lo tetap punya pilihan untuk jadi manusia yang utuh. Jadi manusia yang sempurna. Jadi manusia yang dicintai Allah Ta'ala. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini. Subscribe channel Kartun Belajar. Dan bagaimana lo menjaga jiwa lo di tengah dunia yang makin digital ini? Tulis pendapat lo di komentar di bawah. Karena belajar makna hidup itu gak bisa sendirian. Kita butuh ruang bareng, biar tetap waras, tetap jujur, dan tetap insan kamil. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya di channel Kartun Belajar. Tempat lo belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.